Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Indara Yulayawate dengan nomor induk mahasiswa 1811027, Fakultas Syariah, Prodi Ahwalus Saksiyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah ilmu falak dalam masa pra-Islam. Astronomi dan antropologi sudah dikenal semenjak bangsa Babilonia atau Irak kuno dengan mengamati rasi-rasi bintang, di mana perbintangan tersebut menurut bangsa Babilonia sebagai petunjuk Tuhan yang harus dipecahkan. Bahkan pada zaman tersebut, manusia lebih banyak menggunakan rasi bintang untuk meramal kehidupan mereka sehari-hari, sehingga ilmu ramal astrologi lebih maju dan lebih diminati dibandingkan dengan astronomi itu sendiri. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan mereka tetap menggunakan ilmu astronomi guna membantu kehidupan mereka sehari-hari dalam hal penentuan musim, arah, pergantian hari dan bulan. Bahkan pada masa itu sudah mengalami perkembangan untuk melihat kapan terjadinya gerhana matahari atau bulan dengan petunjuk rasi bintang, sehingga bangsa Babilonia memberikan sumbangan yang sangat penting sekali karena mereka bisa memunculkan tabel-tabel kalender tentang pergantian musim, waktu, bulan, gerhana, dan pemetaan langit. Pada zaman ini mulai ada penetapan waktu dalam satu hari yaitu 24 jam, satu jamnya yaitu 60 menit dan satu menitnya yaitu 60 detik. Ketika itu masyarakat Babilonia menyebutnya sebagai hukum Sitini, yaitu hukum per 60, karena mereka menganggap bahwa keadaan bumi adalah bulat dan berbentuk lingkaran yang memiliki 360 derajat dan pembagiannya habis dengan 60. Kemudian untuk peradaban Mesir kuno, mereka meyakini bahwasanya bintang keseluruhannya hanyalah berjumlah 36 bintang dan masing-masing memiliki dewa penjaga, dan setiap dewa tugasnya menjaga bintang tersebut selama 10 hari untuk setiap tahunnya, yang menurut mereka setahunnya hanya berjumlah 360 hari. Sebenarnya mereka juga mempercayai bahwasanya jumlah dari dalam setahun berjumlah 365 hari. Akan tetapi mereka berpendapat bahwasanya 5 hari selebihnya dijadikan sebagai hari kebahagiaan bagi mereka sehingga tidak masuk hitungan hari. Bangsa Mesir kuno dinilai kurang begitu memperhatikan kajian seputar perbintangan atau benda-benda luar angkasa. Akan tetapi bangsa ini memberikan peninggalan yang sangat monumental, yaitu diciptakannya jam matahari atau mizwalah, dan sebagai tanda peninggalannya munculnya bintang Sirius yang muncul sekitar tanggal 19 Juli sampai dengan bulan Agustus, atau ditandai dengan banjirnya Sungai Nil. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani, Thales, yang dianggap sebagai seorang pelopor astronomi Yunani kuno, berpendapat bahwa bumi merupakan sebuah dataran yang sangat luas. Kemudian muncullah seorang filsuf matematika yaitu Pythagoras yang lahir di sebelah selatan Italia tahun 580 sebelum Masehi dan meninggal 500 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa peredaran waktu itu terikat dengan kebiasaan dan gerakan secara alami. Begitu juga yang dialami oleh bintang. Ia bergerak karena ada ikatan, kebiasaan, dan gerakan alami. Sehingga dalam kesempatan itu ia berani mengungkapkan pendapatnya dengan mengatakan bahwa bumi itu bulat dan bulan itu merupakan bagian tubuh yang kuat yang beredar dengan sendirinya seperti juga bumi. Ungkapan yang dikemukakan oleh Thales dan Pythagoras dibantah oleh Aristarchus pada abad 3 sebelum Masehi. Ia mengemukakan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Mataharilah yang merupakan pusat alam semesta karena bukan ia yang mengelilingi bumi, namun bumilah yang berputar mengelilingi matahari. Hal ini juga diungkapkan oleh Aristoteles bahwasanya bintang 5 selain bumi, Merkuri, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus,
juga beredar dan bergerak bersamaan secara terikat dan teratur mengelilingi matahari. Begitu juga seperti pendapat Nicholas Kopersius, ia menuturkan planet dan bintang bergerak mengelilingi matahari dengan orbit lingkaran. Dan Johannes Kepler juga memberikan pendapatnya tentang benda luar angkasa yang beredar mengelilingi matahari dan memiliki orbit berbentuk elips. Sebenarnya, kemunculan ilmu astronomi pada masa Yunani ini juga timbul bersamaan dengan ilmu astrologi sebagai warisan-warisan pengetahuan dari bangsa Babilonia dan Mesir kuno. Dari sini, para filsuf Yunani memulai memikirkan dan mengamati akan peredaran gerak bintang atau benda-benda angkasa lainnya yang nampak dengan kasat mata. Pada hakikatnya, ilmu falak yang berkembang dalam Islam sebenarnya muncul dari ilmu perbintangan astrologi sebagai warisan dari bangsa Yunani dan Romawi. Karena pada saat itu kehidupan bangsa Arab berada di padang pasir yang sangat panas dan terbuka. Kehidupan mereka sering berpindah-pindah tempat, apalagi di balik kehidupannya, mereka biasa berpergian jarak jauh untuk melakukan perdagangan ke negeri tetangga. Sehingga mereka membutuhkan waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan tersebut. Di saat permulaan risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ilmu falak belum mengalami perkembangan yang signifikan. Karena pada saat itu umat Islam hanya disibukkan dengan jihad perang dan menyebarluaskan ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia. Sehingga aktivitas untuk mengkaji tentang astronomi sangat kurang sekali. Adapun jika ada, itu hanyalah sebatas pengetahuan-pengetahuan langsung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, namun belum ada kajian ilmiahnya yang berdasarkan dari ilmu pengetahuan. Sedangkan pada zaman itu, dalam menentukan waktu sholatnya, umat Islam sudah mendapatkan petunjuk secara langsung dan detail dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya kajian secara ilmiah terlebih dahulu, sehingga aturan baku waktu sholat tidak bisa berubah dan sifatnya tetap dan tidak berkembang walau zaman telah berubah. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang dituntutkan waktunya atas orang-orang beriman. Dan Quran Surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dalam menentukan waktu sholat, 5. Rasulullah SAW pernah bersabda, waktu zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari, tepat di atas bayang benda sampai bayang benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Waktu asar dimulai panjang bayang sama dengan bendanya sampai tenggelamnya matahari. Waktu maghrib dimulai dari tenggelamnya matahari atau munculnya mega merah sampai hilangnya mega merah. Waktu isya mulai dari hilangnya mega merah sampai tiba waktu subuh. Waktu subuh dimulai sejak munculnya fajar shodiq sampai munculnya matahari kembali. Hadis riwayat Muslim. Setelah Islam menyebar sampai di luar Mekah dan Madinah, mulailah para sahabat mengkaji akan khasanah ilmu falak dalam tinjauan Islam, sehingga muncullah salah satu cabang ilmu astronomi, falak. Selain ilmu falak, yaitu ilmu syari, yang mana metode pembahasan dan perkembangannya memacu pada kontrol Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kajian tentang falak sudah dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu tepatnya pada masa kekhalifahan Khalid bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini dikarenakan adanya kecenderungan khalifah akan ilmu pengetahuan yang berkembang. Oleh karenanya, pada masa ini terjadilah perubahan-perubahan yang mendasar, terutama pada perkembangan keilmuan untuk mengkaji ilmu pengetahuan sains. Hal ini terbukti dengan kebanyakan penerjemahan buku-buku yang berkenaan dengan astronomi, kedokteran, dan kimia. Akan tetapi dalam perkembangannya, ilmu falak Islam sebenarnya dimulai dari kekhalifahan Bani Abbasiyah, di mana
di masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur yang meletakkan kajian tersebut setelah ilmu tauhid, fikih dan kedokteran. Hal tersebut tidak terlepas dari peran serta dua peradaban kuno, yaitu India dan Persia. Karena pada saat itu Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memerintahkan kepada Ibrahim bin Habib al-Fazari dan Umar bin Farhan at-Tabori untuk menerjemahkan berbagai buku tentang ilmu falak. Salah satunya Sinhin, yaitu buku yang membahas tentang ilmu matematika India. Di dalamnya terdapat metode dasar dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang astronomi terhadap peredaran planet dan bintang atau benda-benda angkasa lainnya. Kemudian Al-Mansur juga memerintahkan kepada Abu Yahya untuk menerjemahkan kitab Al-Muqallat Al-Arba'ah karya Ptolemeus, yaitu berbicara tentang sistem perbintangan. Dari sini mulailah bermunculan para pakar Islam yang menggeluti bidang astronomi seperti Muhammad bin Ibrahim bin Habib al-Fazari dengan bukunya seputar astronomi yang di dalamnya membahas juga tentang akidah, kitab Miqyas, Li al-Zawal, Zij al-Sini al-Arab dan Astrolabel atau kitab seputar alat-alat astronomi model kuno. Ya'qub bin Thoriq yang telah berhasil menerjemahkan kitab Al-Arkindi dan Tarkibul Aflak. Al-Arkindi yaitu buku yang membahas tentang alamanak perbintangan atau kalender astronomi berisikan tentang tabel-tabel yang menerangkan akan peradaban matahari, bulan dan bintang dalam garis orbit. Pada masa Khalifah Mansur ini, dana negara yang dikeluarkannya untuk membiayai pengembangan astronomi tidaklah sedikit, sehingga tidak heran jika hasil-hasil yang dicapai sangatlah memuaskan, dan kajian ilmu falak pun tetap berlanjut serta mengalami fase kemajuan di masa-masa selanjutnya. Sedangkan kajian tentang astronomi Islam mencapai masa kejayaan dan keemasan ketika tampuk pemerintah dipegang oleh Ma'mun bin Harun al-Rashid. Karena pada masa itu, buku-buku tentang astronomi yang berbahasa Persia, India, Yunani banyak yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan di masa Ma'mun ini juga muncul para ahli astronomi yang terkenal seperti Sin bin Ali, Ahmad bin Abdullah al-Marwazi, Khalid bin Abdul Malik, Yahya bin Abi Mansur al-Munajjim, Ali bin Ishi, Abu Ishaq al-Kindi, Ali bin al-Buhtari, dan Abdul Malik al-Marwazi. Selanjutnya di abad seterusnya, pengembangan ilmu falak di tubuh Islam masih tetap berlanjut hingga kini dan sudah mengalami perkembangan sesuai dengan ilmu pengetahuan Al-Quran dan Sunnah. Seperti dalam Quran surat Ibrahim ayat 33 yang artinya, dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya dan telah menundukkan bagimu siang dan malam. Serta dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 33, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Dari sini bisa ditelusuri bahwasanya perkembangan ilmu falak Islam tidak hanya berhenti pada sisi teoritis normatif belaka yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi sudah berkombinasikan oleh ilmu-ilmu pasti seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi, karena dalam mengkaji ilmu falak tidak terlepas dari ilmu-ilmu tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.